Mr. Buffett, how can I make $30 billion? Start young. Charlie's always said that the big thing about it is we started building this little snowball on top of a very long hill. So we started at a very early age in rolling the snowball down. And of course, the snowball, the nature of compound interest is it behaves like a snowball of sticky snow. And the trick is to have a very long hill. Cara menabung sederhana dan mudah ala Warren Buffett, investor terbesar dan tersukses sekaligus orang terkaya kelima di dunia. Pertama, pakailah barang-barang yang sederhana, kalau perlu nggak bermerek, apalagi mahal banget harganya. Kalian nggak akan pernah ngeliat Warren Buffett memakai pakaian yang bermerek, padahal kalau dia mau beli sebenarnya bisa aja. Paling mentok barang yang dia beli dan bermerek yang mungkin sering kita lihat adalah Coca-Cola dan McD. Yap, benar. Beliau suka banget makan dan minum dua merek tersebut. Di luar dari itu, kayaknya kita bakal jarang banget deh ngelihat Buffett ini pakai merek-merek yang mahal dan glamor. Bahkan jas yang selalu terlihat dipakai Buffett, itu aja dia dijahitin sama perancang busana asal Cina bernama Madame Lee. Nah, dari dua contoh tadi sebenarnya kelihatan banget kan kalau orang sekaya Warren Buffett aja nggak pakai barang yang mahal-mahal gitu. Ia hidup dengan cara frugal living. Nah, apaan tuh? Kalau tertarik kita akan bahas nanti lebih dalam. Kembali lagi ke yang tadi, jadi mulai dari sekarang kita bisa tuh menghindari buat beli barang branded yang mahal. Cukup kita lihat secara fungsional aja. Kecuali kalau ada diskon tuh, beda lagi kalau kayak gitu. Beli aja selagi gak mengganggu finansial kita, sehingga uang yang kita punya bisa disimpan. Kedua, punya dana darurat. Apa sih gunanya? Udah sesuai namanya sih, dana darurat itu dipakai kalau sewaktu-waktu terjadi sesuatu di hidup kita. Entah itu dari kitanya sendiri, dari keluarga, dan mungkin bahkan orang lain. Kalau kita gak punya dana darurat ini, percaya deh, kita gak bakal bisa survive buat hidup ke depan. Katakan kita punya gaji 4 juta nih. Nah, dari sekian banyak kebutuhan kita, misal bayar tagihan, bayar ini itu, buat belanja harian, transportasi, dan lainnya, itu dihitung sedemikian rupa. Nah, sisanya bisa ditabung, dan setengahnya bisa ditaruh di dana darurat. Oh iya, kalau bisa bedain ya, buat naruh tabungan dan buat dana darurat. Karena ini beda banget sih. Soalnya kalau dana darurat ini kita mikirnya harusnya kalau yang ekstrim nih ya, udah kayak haram banget dipakai kalau nggak lagi ada apa-apa atau kebutuhan yang mendesak. Nah, berapa sih jumlah idealnya dana darurat itu? Jumlah idealnya adalah 3-6 bulan biaya hidup kita. Contoh, sebulan dari semua kebutuhan yang tadi udah kita hitung totalnya adalah 3 juta misalnya. Berarti kita perlu save 9 juta untuk dana darurat kita. Ketiga, mulailah meminjam. Lah, kok meminjam? Jadi maksudnya adalah mulailah meminjam barang-barang yang kalian butuhkan buat jangka waktu yang gak lama. Contoh sederhananya deh, misal kita suka banget baca buku, dan bacanya tuh kita gak pernah lebih dari sekali. Jadi kalau udah selesai ya selesai gitu ya. Nah, lebih baik itu minjem ke temen yang punya buku itu, atau bisa juga pinjam ke perpustakaan. Karena daripada keluar uang buat sesuatu yang bisa diminimalisir gitu ya, lebih baik kita manfaatin sekeliling kita dulu. Jadi intinya kalau ada barang yang sebenarnya nggak butuh dipakai buat jangka panjang, kalau di lingkungan kita ada yang punya dan nggak keberatan buat dipinjami, nah mending ngelakuin hal ini daripada harus keluar uang buat meminimalisir pengeluaran. Ini itu adalah kebiasaan berhemat yang bisa diterapin dari sekarang. Keempat, bersabar. Kenapa tiba-tiba disuruh sabar? Jadi gini, Warren Buffett bilang kelemahan nomor 1 dari para manajer keuangan adalah ketidakmampuan untuk menunggu peluang bagus. Emang kalau dibandingin sama investor lain atau para manajer keuangan yang mungkin juga terbaik lainnya, sebagian besar dari mereka itu nggak dikenal. Sedangkan Warren Buffett, dia dianggap sebagai investor terbaik di dunia. Jadi bisa dibilang Buffett bisa seperti sekarang itu karena kesabarannya dalam berinvestasi. Coba deh dipikir, ini tuh sederhana banget. Apa coba yang lebih gampang ngelakuin sesuatu daripada nunggu? Ngelakuin sesuatu kan butuh energi,
Kalau nunggu kan ya udah nunggu aja, santai, relax. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari sini bisa kita ambil ketika pengen beli sesuatu. Jadi benar-benar dipikir dulu, dipertimbangkan dulu dengan baik sebelum benar-benar akhirnya memutuskan buat beli barang itu. Balik lagi, kalau motivasi belinya menyampingkan fungsional atau beli karena pengen, bukan karena butuh, mending gak usah dulu. Kalau kita sering mempertimbangkan hal simpel kayak gini, kita bakal ngerasain kalau pengeluaran kita tuh bakal jauh lebih berkurang, terutama sama hal-hal yang emang lagi gak dibutuhin. Nah, itu tadi adalah 4 cara menabung sederhana ala Warren Buffett. Jangan cuma iya-iya aja. Kalau udah ngerti, ayo kita lakuin bareng-bareng. Biar di umur 20-an ini kita bisa save uang yang lebih banyak buat masa depan kita. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.